biasa ya teman-teman ya, baik dari Surabaya, dari kota lain juga banyak di sini ya. Hari ini kita sudah pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan pertama kemarin masih ingat kita belajar apa? Ayo yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa itu JB Institute, betul ya? Ya, JB Institute. Terus yang kedua dasar atau mulai dari mana, betul? Ya. Nah teman-teman, untuk mulai dari mana kemarin ya kita harus selalu saya review dulu ya. Kita harus selalu positive thinking. Ya. Contohnya gini, saya di sini, ya, teman-teman silakan ada praktek di rumah ya, yang baru belajar online. Jadi ini, saya jago digital marketing. Sehari 500 atau 1000. Zikirnya seperti itu ya. Kalau sambil tapi jangan lupa juga zikir juga ya. Jadi di sini gini teman-teman, saya jago digital marketing. Saya jago digital marketing. Jadi setiap orang ya pasti ingin bertumbuh. Cara how to penting, tapi jauh lebih penting adalah why. Ya. Alasan kenapa Anda berada di sini, betul? Ada banyak, ada 20 orang, tetapi Anda yang dipilih oleh Allah untuk belajar di sini, betul? Saya bilang tidak semua orang mampu untuk sukses, tidak semua mau untuk sampai menonton video ini, tidak semua orang mau. Jadi kalau teman-teman sekarang ini terpanggil untuk di sini, teman-teman bersyukur ya, karena di luar sana banyak orang-orang yang bingung ya, gimana caranya belajar online, bagaimana caranya belajar digital marketing, bingung teman-teman. Dan di sini teman-teman diajarkan semuanya step by step. Nah, teman-teman, pertemuan yang ketiga ini kita sudah mulai belajar teknis, betul ya. Jadi yang belum lihat video pertama sama kedua silahkan tonton ya. Sekarang video yang ketiga ini temanya adalah 7 ya, formula ya, bagaimana kita sukses di bisnis online ya. Ada berapa? 7. Nah teman-teman, jadi teman-teman ya, 7 formula. Pertama adalah ya, teman-teman harus menemukan integritas teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman itu memilih medsos, Facebook, Instagram itu teknis, betul ya. Tapi secara prinsip teman-teman mau dikenal sebagai siapa? Ya, teman-teman mau dikenal sebagai siapa nih? Ya. Nanti kita langsung praktek ya. Jadi ketika teman-teman jualan sabun misalkan ya, berarti teman-teman foto profilnya harus mencerminkan ya, kalau Anda jualan sabun. Jadi langkah pertama adalah ya, integritas. Integritas itu gini misalkan ya, saya foto profil saya itu cewek yang alay gitu kan, sementara saya jualan tentang peluang bisnis gitu. Kira-kira percaya nggak customer-nya? Jadi PR pertama ya teman-teman yang harus lakukan adalah Anda mau dikenal sebagai siapa. Anda mau dikenal sebagai siapa? Ya. Nah ini teman-teman yang baru mulai bisnis online atau digital marketing ya, saya yakin Anda bingung, betul ya? Pak, saya tuh baru pertama kali belajar bisnis online. Saya baru pertama kali belajar megang laptop. Saya baru belajar. Ya. Jadi langkah pertama adalah dan ini nggak boleh loncat teman-teman. Ya, apa tadi? Hah? Integritas. Kalau saya misalkan di sini ya, contoh nih. Saya di sini konsultan sistemasi bisnis. Nah, sangat jelas gitu ya. Teman-teman mau dikenal sebagai siapa? Gitu. Penjual sabun kah? Praktisi digital marketing? Atau sebagai video creation? Atau sebagai pengusaha kuliner? Gitu.
Nah kalau di sini lembaga ini kita mau jualan, berarti integritasnya apa? Ya, penjual ayam bakar. Lengkap ya di sini ya. Jadi ini nggak boleh loncat teman-teman. Jadi ketika Anda nanti di sini belajar selama 3 bulan kurang lebih, Anda akan menemukan siapa diri Anda. Anda akan menemukan jati diri Anda. Keberuntungan Anda di mana? Gitu. Ya. Saya yakin ya, tidak semua orang mampu mencari itu. Mungkin ganti-ganti bisnis dari kesana kemari dan seterusnya. Akhirnya menemukan, oh ternyata saya advertiser. Oh ternyata saya fokusnya di CS. Oh saya ternyata fokusnya di Facebook Ads Pak. Oh ternyata saya cocoknya di copywriting Pak. Jadi silakan PR-nya ya teman-teman ya. Anda tulis ya, yang ada di rumah juga ya. Anda mau dikenal sebagai siapa? Dan di sini kalau kita ngomong media sosial, di sini berhubungan dengan profil. Di sini berhubungan dengan apa? Deskripsi. Di sini berhubungan dengan kontak. Nah, di sini saya tidak melihat, gitu kan? Anda semua ini kelihatan jualan apa? Saya masih belum kelihatan, gitu. Ya harapan kami sih next ya, 3 bulan ke depan Anda sudah pede, Anda sudah apapun produknya ya teman-teman. Di JB ini teman-teman mungkin di sini ada satu produk yang teman-teman jual. Tapi secara prinsip teman-teman bebas menjual apapun, asalkan teman-teman sudah bisa, asalkan teman-teman sudah punya ilmunya. Silakan. Tapi di sini kemarin ngobrol sama Mas siapa namanya Mas? Mas Syahrul, Mas jenengan langsung kerja atau butuh belajar dulu? Saya belajar dulu. Oke. Teman-teman yang saat ini nanti kita ngomong Anda mau gaji berapa? Kalau memang benar-benar Anda punya kompetensi. Nah, di sini pendampingan online ini teman-teman ya, kita akan kupas step by stepnya bagaimana kita belajar online. Step by stepnya kita belajar digital marketing. Maka langkah pertama, temukan profil Anda. Ya, sudah ada gambaran teman-teman? Yang di rumah juga sudah ada gambaran? Nah teman-teman, adik-adik semua yang ada di rumah ya, tolong dikumpulkan ya. Nanti di grup begitu ya. Tolong misalkan Nizar, pakar Facebook Ads. Endang, praktisi digital marketing. Anda mau dikenal sebagai siapa? Reseller sabun XXX, tim konsultan di JB Institute, terserah yang mana ya. Oke, di sini ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya? Lanjut ya. Yang kedua, di sini ada kolam. Apa itu definisi kolam? Nah, ada yang punya HP? Di sini kontak WA-nya ada berapa, Mas Izar? Hah? Yang tersimpan? 300. 300 itu adalah kolam. Nah, apa maksudnya? Nah, kalau kita hubungkan dengan digital marketing, kalau kita bicara tentang Facebook, apa itu kolam? Kolam itu di sini adalah Facebook personal. Betul? Betul ya? Nah, kalau di offline, nah, Anda pernah tahu nggak kalau di offline itu ada yang namanya canvassing? Ya, sebar brosur, ketemuan door to door. Assalamualaikum Pak, saya sebar brosur Pak. Assalamualaikum Pak, saya mau jual sabun Pak. Pak, saya mau jual. Kira-kira kelebihan online sama offline tahu nggak teman-teman? Kalau offline ya, ada tenaganya, betul? Capek, kita fotokopi brosur, terus
banyak ya. Belum lagi bensin, belum lagi tenaga, belum lagi makannya, banyak banget. Nah, kalau di online teman-teman, tinggal kuat-kuatan aja teman-teman untuk add friend. Maksimal berapa kalau Facebook? 5.000. Nah, jadi teman-teman ya, teman-teman harus sadar kalau Anda ini seorang sales, Anda itu harus sadar kalau Anda itu seorang penjual. Maka selama ini aku yakin Anda tidak memanfaatkan Facebook ini untuk jualan, betul? Pertanyaan kan gini, Pak, boleh nggak kita punya lebih Facebook lebih dari satu? Boleh? Kalau kita pengen database 20.000 selama 6 bulan, berarti kita butuh berapa Facebook? Pinter, ya. Berarti di sini butuh 4. Kalau kita pengen ya 50.000 pertemanan, kita butuh berapa? 10. Pertanyaannya, untuk membuat 10 akun butuh modal berapa? Beli kartu, ya, persiapin nomor kakak, betul? Daftar. Pertanyaannya adalah siapa yang berani konsisten untuk memiliki teman 5.000? Pertanyaannya kan gini, Mas, gimana cara mendapatkan teman tertarget? Nah, nanti kita bahas. Ya. Pertama adalah banyak. Yang penting mindsetnya dulu teman-teman. Ya, jadi kenapa saya ukur, Mas, pertemanannya berapa di Facebook? Yang kedua, Facebook Group. Betul? Ada menu Facebook Group? Bisa kita undang teman-teman? Bisa. Grup lowongan pekerjaan, grup pengusaha, grup banyak ya, teman-teman ya. Yang ketiga adalah Facebook Fanspeak. Tiga menu ini adalah kolam. Mau lebih keren lagi, tambahi WA. Lebih keren lagi, tambahin Instagram. Banyak ya. Ini saya ambil contoh di Facebook karena kita menggunakan platform Facebook dulu ya. Kita taklukkan Facebook dulu. Sebelum Facebook selesai, jangan ke yang lain. Walaupun Anda boleh, ilmunya sama kok. Hanya beda platform aja. Pertanyaannya kenapa kita menggunakan Facebook? Pertama, gratis. Betul ya? Semua orang bisa akses. Terus seumur hidup nggak dimatikan sama Facebook. Ya. Tapi mindset inilah yang teman-teman harus kuasai, gitu ya. Pertanyaannya gini, Mas, untuk mendapatkan teman tertarget gimana caranya? Nah, PR lagi ya. Add, ya, menu, ya, grup. Anda berteman di 20 grup, ya, di 20 grup berteman, silakan berteman. Habis itu Anda scroll, ya, Anda scroll yang posting 1 bulan terakhir tertarget. Jadi kalau misalkan Anda jualan sabun, berarti di sini grup-grup yang berhubungan dengan kecantikan, ya enggak? Caranya gimana? Banyak. Di grup itu kan ada yang posting, betul? Setelah itu ada yang like, betul? Yang like itu di add. Atau mereka yang posting, atau Anda klik ya di, nanti kita bisa praktek ya. Pertemanan atau orang gitu yang posting tentang kecantikan, banyak kan di situ, baru kita add. Jadi itu teknis teman-teman, tapi saya ingin menekankan kepada teman-teman adalah buat kolam, menciptakan kolam apapun itu. Per hari add minimal 10 atau 20 pertemanan. Pak, tapi target saya ini 100. Ya berarti Anda punya 10 Facebook. Setiap Facebook add berapa orang? 10. Oke ya?
Ini yang kedua. Yang ketiga, konten. Nah, paham ya? Nah, sebenarnya gini teman-teman. Sambil Anda mencapai 5.000 pertemanan, ya, sambil Anda nyiapin konten. Atau cari perusahaan yang sudah punya konten. Contoh yang di kita ya, kita sudah siapin konten, betul ya? Itu contoh, makanya kenapa teman-teman? Ikutin aja. Lupa, ini kan saya harusnya produk sendiri. Pertanyaan kan gini, Anda udah punya konten apa belum? Dengan Anda pernah belajar tadi pagi di situ, ya, sudah ada gambaran nggak konten seperti apa? Konten yang baik seperti apa sudah ada gambaran? Ada testimoni, ada endorse, betul? Ada real testimoni lagi, ada lengkap. Nah, ilmu itu mahal. Makanya Anda sukseskan dulu di satu produk itu, maka Anda tinggal mengganti produk lain, betul? Tinggal diganti aja. Yang tadi jual sabun diganti jual kuliner. Berarti kalau kuliner berarti kontennya apa? Testimoni menu, terus endorse-nya seperti apa? Persis. Ya, jadi ini kita bicara tentang prinsip, teman-teman. Nah, konten ini apa? Yang bermanfaat. Teman-teman, saya anjurkan ya, teman-teman jangan melulu jualan. 4 posting, 1 jualan. 4 konten bermanfaat, 1 jualan. 3 kali posting, 2 kali jualan edukasi yang bermanfaat. Misalkan pentingnya kita merawat tubuh kita, pentingnya kita, atau di sini pakai quote gitu kan, pakai quote ya, edukasi dengan quote-quote gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman posting gitu kan, edukasi dulu 2 kali, 3 kali, atau 3 kali edukasi, 1 jualan. Dengan catatan pertemanannya 5.000, Pak, tapi saya udah posting gitu, tapi kok nggak closing, ya dicek dulu pertemanannya berapa, betul ya? Makanya 5.000 ini harus penuh. Selain kita posting seperti yang sudah kita bahas yang kemarin itu, yang membuat fanspage banyak, gitu. Itu lain lagi. Ini mindset dulu, ya. Nah, untuk konten ini di sini ada 3. Ya, tulisan, gambar, video. Selalu 3 itu. Kenapa kita butuh copywriting, kita butuh video, kita butuh gambar, quote. Jadi online itu teman-teman, kalau Anda tidak menguasai copywriting, Anda tidak bisa ngomong ibaratnya kalau offline. Kayak hari ini saya ngisi seperti ini. Ini kan copywriting sebenarnya, cerita, betul ya? Jadi online sama offline itu sebenarnya mirip prinsipnya. Yang membedakan medianya aja. Jadi mulai sekarang teman-teman latihan nulis, menyampaikan value yang ada di produk kepada market. Gitu. Teman-teman, manfaat dari produk ini 1, 2, 3 ini. Posting pagi, siang. 3 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi orang sukses. 1, memiliki goal. 2, menjaga kesehatan. 4, belajar terus. Sorenya teman-teman yang mau belajar digital marketing, silahkan hubungin saya. Kita akan belajar bareng. Posting acara hari ini. Nangkap? Nah, 3 dulu teman-teman, ya. Ada yang ditangkap teman-teman? 3 dulu. Yang keempat, ya. Nanti saya review. Setelah ada konten, apa? Interaksi. Targetnya Anda harus mereka yang likes, Anda add. Yang komen, Anda balas. Yang komen, Anda balas. Yang share, Anda minta kenalan. Pokoknya dari target market yang dari postingan-postingan 41 tadi, silakan Anda
berinteraksi. Terima kasih ya sudah like Facebook saya. Terima kasih sudah salam kenal dan seterusnya. Nah, interaksi ini ya salah satunya like, share, komen. Ya, sharing baru selling. Interaction dulu, interaksi dulu. Nah, kalau di kita interaksi itu kalau di offline itu kayak basa-basi. Tinggalnya di mana, Mas? Wah, luar biasa. Terima kasih ya. Minta kontaknya dong, Mas. Itu nanti. Gitu. Yang kelima, di sini adalah copywriting atau landing page ya bisa. Ya, di sini penawaran. Makanya, jadi setelah Anda tadi berinteraksi, Anda siapin penawaran. Contohnya ya, tadi Anda di sini kan di sini tadi contohnya apa? Sabun cleanskin.net ya. Itu salah satu penawaran. Coba udah dibaca belum? Udah dibaca belum? Belum. Nah, nanti kita praktek ya. Penawaran di sini bisa juga berupa copywriting. Di sini juga landing page. Apa itu landing page? Penawaran satu halaman. Judul, persoalan, habis itu problem, habis itu produk, keunggulan, yang terakhir call to action. Silakan hubungi nomor berikut. Penawaran. Yang keenam, ya. Di sini teknik closing. Nah, teknik closingnya seperti apa? Gitu. Disinilah CS berperan. Di sini ada script CS-nya. Misalkan dia udah telepon, sudah masuk WA, ya. Gimana caranya supaya dia beli? Di sini ada cross selling. Di sini upselling. Kak, nggak sekalian beli 2. Kak, mending 10 Kak, harganya 60.000. Ya. Kemarin hari ini closing ya, 10 ya. 10 dari Riau gitu ya. Lumayan, 650. Ya. Itu di upselling gitu. Dia udah tanya, "Kak, ini harganya berapa satu?" "Oh, 100.000." 2 200.000, tapi kalau beli 10 harganya cuma 70 atau 60. Mikir kan, bener nggak? Iya juga ya. Bener ya? Nah, akhirnya ya udah Kak, beli yang 6 beli 10 lah. Nah, ini teman-teman harus hafal, ya, teman-teman harus hafal. Yang ketujuh, yang terakhir nih, apa kira-kira? Ya, nomor 1 sampai nomor 6 itu tidak cukup. Jurus pamungkasnya adalah bagaimana yang ada di Facebook 5.000 itu, yang ada di Facebook 20.000 itu jadi database. Gimana caranya, Kak? Caranya adalah dengan teman-teman siapa di sini yang mau PDF cara meningkatkan penjualan 100 kali lipat? Katakan. Mau, Mas? Silakan WA saya. Ini nomornya. Minta nomor telepon, email, nanti saya email ya Kak ya. Supaya apa? Supaya emailnya masuk di kita. Ngerti maksudnya? Karena kita nggak tahu, jangan-jangan nanti kita diblokir, jangan-jangan kita di unfriend, kita nggak tahu. Atau kita jawabin satu-satu. Assalamualaikum Kak, kita kenalan, bisa minta nomor kontaknya Kak, siapa tahu cocok nanti dan seterusnya. Ngerti maksudnya? Ya. Oke teman-teman, nangkap dari sini. Ada pertanyaan teman-teman? Nah,
Pertama adalah, masih ingat tadi apa? Integritas. Integritas. Ya. Mas Endang, itu dikecilin dong TV-nya. Pertama integritas. Yang kedua tadi apa? Masih ingat? Kolam. Tiga itu konsep. Ayo. Oke, ya. Ya. Yang ketiga apa? Konten. Ini harus hafal. Harus hafal Anda. Makanya kenapa pengetahuan itu penting, teman-teman. Sebelum Anda praktek, knowledge itu penting. Anda harus dibekali dengan pengetahuan. Ya. Jadi PR-nya ya, untuk di pertemuan 3 ini teman-teman silakan membuat Facebook. Yang sudah punya Facebook diperbaiki Facebooknya, ya kan? Saran saya personal ditarget ya. Per bulan harus nambah berapa? Karena Anda sales, benar nggak? Dan Anda harus peka dengan database. Yang kedua, penggemar Anda. Yang ketiga apa? Masih ingat? Facebook Group. Tambah lagi ada Facebook Marketplace ya. Kita bisa posting juga di situ. 1. Yang keras. Integritas. 2. Buat kolam. 3. Konten. Di sini ada apa? Tulisan. Gambar. Video. Yang keempat apa? Like, share, di follow up. Yang kelima penawaran. Bahkan materi penawaran ada sendiri nanti di website. Nanti tak ajarin cara buat website, cara buat landing page. Saya ajarin. Tapi secara mindset, teman-teman dapat nggak hari ini? Kebuka nggak mindsetnya? Nah, yang keenam apa? Teknik closing ini sudah berhubungan dengan CS. Makanya kenapa kita CS-nya sendiri, ya? Jangan Anda nanti ada sendiri yang di training khusus CS. Anda kalau nanti mikirin advertiser, mikirin kolam, terus mikirin CS, bingung nggak? Bingung. Makanya harus fokus. Nanti teman-teman di 3 bulan, ya, teman-teman harus memilih salah satu kompetensi yang expert. Apa? CS, advertiser, content creator. Hah? Advertiser. Iya, Pak. Oke. Jadi nanti jangan menjadi leader, menjadi supervisor advertiser. Mas Endang sebagai apa, Mas Endang? Video maker. Nanti dengan diajarkan bagaimana buat video. Mas Endang sebagai apa? Advertiser. Nanti jabatan advertiser nanti di paid traffic. Ya. Oke teman-teman, itu sesi yang ketiga ya. Kita lanjutkan ke video yang keempat, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.